Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurrohmah dengan NIM 2214508. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran 5 untuk mereview buku dari dosen pengampu Ustazah Lina Aris Wijaya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Metode Cepat Hafal Al-Quran Saat Sibuk Kuliah. Penulis Ustadz Rafiul Wahyudi dan Ustadz Ridhoul Wahyudi, yang diterbitkan oleh Semesta Hikmah pada tahun 2019. Di sini buku ini bergenre buku referensi dengan ukuran buku 4A5 dengan halaman 142 halaman, yang mana tempat terbitnya di Prambanan, Klaten. Teman-teman, buku ini sangat cocok bagi kita yang pertama kali masuk dunia perkuliahan dan bagi kita sebagai penghafal Al-Quran. Yang mana poin penting dalam buku ini adalah kesibukan kita saat kuliah itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menghafal Al-Quran, karena Allah telah menjanjikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Metode-metode yang tercantum dalam buku ini diambil berdasarkan pengalaman langsung dari penulis, seperti kiat menghafal Al-Quran dan kiat menjaganya. Saya sendiri juga pernah mengamalkan beberapa dari metodenya. Alhamdulillah, jika kita memang memiliki azam yang kuat, maka metode-metodenya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Di buku ini juga dijelaskan apa saja amalan ketika menghafal Al-Quran, kiat-kiat praktis, keutamaan yang didapat oleh penghafal Al-Quran, serta nasihat untuk menghafal Al-Quran. Amalan apa saja sih yang harus dilakukan tatkala akan membaca Al-Quran? Jadi, ada 10 amalan yang harus dilakukan sebelum dan sudah membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, niatkan membaca dengan jiwa yang ikhlas. Yang kedua, menanamkan dalam diri bahwa ia sedang mengagungkan dan mensucikan Allah. Yang ketiga, membaca ta'awud. Yang keempat, membersihkan mulut dengan siwak atau sikat gigi sebelum memulai membaca. Yang kelima, membaguskan bacaan dengan lagu atau nada yang merdu tanpa meninggalkan kaidah tajwidnya. Yang keenam, dalam keadaan suci. Yang ketujuh, membaca di tempat yang bersih dan suci. Yang kedelapan, membaca basmalah pada setiap permulaan surat. Yang kesembilan, membaca dengan tartil. Yang terakhir yaitu yang ke-10, membaca doa setelah membaca Al-Quran. Kiat-kiat mudah sebelum menghafal Al-Quran. Kiat-kiat di sini itu mempermudah kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yaitu, yang pertama, setiap juz diberi halaman tersendiri dari halaman 1 sampai 20. Selanjutnya yaitu memberikan tanda terhadap tipe-tipe ayat yang akan dihafalkan, seperti ayat tentang kisah-kisah orang zaman terdahulu, seperti kisahnya Fir'aun, Maryam, dengan ayat-ayat tentang hukum. Selanjutnya yaitu memahami makna dan mufradat ayat-ayat yang akan dihafalkan. Yang keempat, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab seperti ilmu nahwu. Yang kelima, membaca tafsir. Membaca tafsir itu juga sangat membantu sebelum kita menghafal Al-Quran. Yang terakhir yaitu menandai ayat-ayat yang mirip. Kiat mudah dan praktis menghafal Al-Quran. Penulis menawarkan 4 cara. Jadi di sini penulis menawarkan 4 cara untuk kita. Cara mudah dan praktis menghafal, yaitu yang pertama, ayat per ayat. Bagaimana sih ayat per ayat? Yaitu pada metode ini, seorang penghafal itu membaca binadar atau dengan melihat mushaf dan disimak oleh ustadz sampai benar-benar bagus dan tepat bacaannya. Kemudian dihafal per ayat. Begitu pula seterusnya hingga selesai ayat-ayat yang akan dihafal sesuai dengan target yang direncanakan. Kemudian dirangkai menjadi satu. Setelah itu, diulang-ulang sampai lancar tanpa kesalahan. Kemudian, setorkan kepada teman sebelum menyetorkan ke ustadz. Yang terakhir, ulang sendiri hafalan tersebut 3 kali tanpa melihat mushaf. Begitu seterusnya sampai khatam Al-Quran. Adapun
Kiat yang kedua yaitu 5 baris 5 baris. Metode ini telah dilakukan oleh penulis. Caranya, penghafal menggunakan Al-Quran versi kudus atau Al-Quran pojok, yang mana dalam satu juz itu terdapat 10 lembar 20 halaman. Caranya, dengan membaca 5 baris pertama, disertai membaca terjemahannya, kemudian menghafalnya sampai tidak terdapat kesalahan. Begitu seterusnya sampai mendapat 1 halaman. Setelah itu, setorkan kepada teman sebelum menyetorkannya kepada ustadz. Next, cara yang ketiga yaitu 1 muka dengan 1 halaman. Dalam cara ini, seorang penghafal membaca arti dari ayat yang akan dihafal, kemudian membacakannya di depan ustadz sampai benar-benar bagus bacaannya. Kemudian, baru memulai menghafal secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan sampai lancar. Setelah itu, setorkan kepada teman sebelum menyetorkan kepada ustadz. Yang terakhir, yaitu dengan jamaah, dengan bersama-sama. Dalam cara ini, diperlukan seorang instruktur atau ustadz yang membacakan ayat per ayat yang akan dihafal dan si murid mengikuti bacaannya sampai ayat yang telah ditentukan. Seorang instruktur tersebut membaca 1 ayat dan langsung dihafal oleh si murid. Keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, yaitu apa? Al-Quran memberi syafaat bagi penjaganya, bagi penghafalnya. Yang kedua, dibolehkan iri kepada penghafal Al-Quran. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, menjadi keluarga Allah. Yang kelima, menjadi golongan orang-orang yang mulia bersama para nabi dan syuhada. Yang keenam, kedua orang tuanya diberi hadiah mahkota di hari kiamat. Yang ketujuh, mendapat mahkota serta jubah karomah dan keridhaan Allah. Yang kedelapan, diberi ketenangan jiwa. Yang kesembilan, dapat memberi syafaat untuk keluarganya. Dan yang terakhir, seorang penghafal Al-Quran itu diprioritaskan hingga wafat. Di dalam buku ini juga terdapat beberapa nasihat dari para ahli Quran, yaitu yang pertama Ibnu Mas'ud. Apa yang beliau katakan? Sebaiknya seorang penghafal Al-Quran itu terbangun ketika manusia terlelap dalam tidurnya, bersedih ketika manusia bergembira ria, menangis ketika manusia tertawa, diam ketika manusia banyak bicara, dan khusyuk ketika manusia lalai dengan kesibukan. Yang kedua, yaitu Hasan Al-Basri. Beliau berkata, sesungguhnya orang yang hidup sebelum kalian menganggap Al-Quran sebagai kumpulan surat dari Tuhan mereka. Oleh karenanya, mereka membaca pada malam hari dan mengandalkannya pada siang hari. Adapun yang terakhir, yaitu dari Fudail bin Iyad. Beliau berkata, bahwasanya penghafal Al-Quran adalah pembawa panji-panji Islam. Tidak selayaknya ia bergurau bersama orang yang suka bergurau, lupa bersama orang yang lupa, bicara bersama orang-orang yang banyak bicara. Sebagai apa? Sebagai kemuliaan terhadap Al-Quran yang dibawanya. Banyak orang yang bertanya, benarkah Al-Quran mudah untuk dihafalkan pada saat kuliah, apalagi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang padat dengan aktivitas perkuliahan? Belum lagi, ditambah dengan kegiatan berorganisasi, bahkan ada juga mahasiswa atau mahasiswi yang kuliah sambil kerja, yang kuliah sambil mengurus rumah tangga. Untuk itulah buku ini disajikan. Penulis berusaha menguraikan dan memberikan resep-resep bagaimana agar saat sibuk kuliah bisa menghafal seluruh Al-Quran. Sekian review buku dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.